tim peneliti unggulan Universitas Riau mempersembahkan dengan ketua dan anggota analisis keberlanjutan diversifikasi aren dan kelapa sawit untuk menunjang agribisnis pedesaan di Provinsi Riau. Diversifikasi kelapa sawit dan aren dilakukan dengan menanam aren di sela-sela tanaman kelapa sawit. Jumlah tanaman aren yang ditanam tidak mengurangi atau mengganggu jumlah pokok sawit di lahan secara normal. Tujuan dilakukan diversifikasi tanaman ini adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan juga meningkatkan pendapatan petani. Tanaman aren merupakan tanaman yang lebih produktif jika ditanam sebagai tanaman sela atau sistem mixed cropping, termasuk diantaranya ditanam di perkebunan kelapa sawit. Pohon aren dapat berfungsi sebagai konservasi maupun fungsi produksi yang menghasilkan berbagai komoditi yang mempunyai nilai ekonomi. Fungsi konservasi lahan dengan perakarannya yang dangkal dan melebar akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap usaha diversifikasi tanam aren di sela perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan berada pada kategori sangat tinggi dengan skor 4,25, menunjukkan manfaat ekonomi berupa keuntungan yang diterima petani. Berdasarkan kondisi ini, dibutuhkan kajian keberlanjutan diversifikasi tanaman aren dengan kelapa sawit dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana status keberlanjutan usaha diversifikasi tanaman aren dengan tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Apa saja atribut sensitif dari usaha diversifikasi tanaman aren dengan tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau? Bagaimana rekomendasi model kebijakan terkait keberlanjutan usaha diversifikasi tanaman aren dengan tanaman sawit di Provinsi Riau? Penelitian ini dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Pelalawan, Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu dengan pertimbangan bahwa di 3 kabupaten ini pekebun telah menerapkan diversifikasi aren dan kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan dengan metode snowball dengan mengidentifikasi informan kunci di masing-masing kabupaten, kemudian dari informan kunci tersebut didapatkan informasi pekebun lain hingga dirasa informasi dari pekebun telah sama dan cukup. Sebelum penelitian ini dilakukan, dosen bersama mahasiswa melakukan rapat untuk persiapan sebelum melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion dan pengambilan data ke lapangan pada tanggal 29 Mei, 10 Juni, dan 29 Juli 2024. FGD yang pertama dilakukan di Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 3 Agustus dilaksanakan FGD dengan para pekebun bersama dosen dan mahasiswa. Peneliti diskusi ringan sambil ngopi aren. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data oleh mahasiswa ke lapangan dari tanggal 19 sampai 28 Agustus 2024 dengan menemui para pekebun yang menerapkan diversifikasi. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus dilaksanakan FGD dengan para pekebun di Rokan Hulu bersama dosen dan mahasiswa. Peneliti diskusi ringan sambil melihat produk gula aren yang dihasilkan oleh pekebun yang telah membentuk KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data oleh mahasiswa ke lapangan dari tanggal 18 sampai 25 Agustus 2024 dengan menemui para pekebun yang menerapkan diversifikasi. Pada tanggal 31 Agustus, dilaksanakan FGD dengan para pekebun di Kabupaten Indragiri Hulu bersama dosen dan mahasiswa. Peneliti diskusi ringan sambil mendengarkan permasalahan yang terdapat di Indragiri Hulu, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data oleh mahasiswa ke lapangan dari tanggal 7 sampai 11 September 2024 dengan menemui para pekebun yang menerapkan diversifikasi. Adapun hasil penelitian dari diversifikasi aren dan kelapa sawit adalah
Analisis keberlanjutan diversifikasi aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau dilakukan dengan mempertimbangkan 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial. Hasil analisis revis dari 3 dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial secara keseluruhan menunjukkan nilai indeks keberlanjutan rata-rata sebesar 57,52 yang dikategorikan cukup berkelanjutan. Berdasarkan nilai indeks keberlanjutan tersebut, dapat diartikan bahwa secara keseluruhan, status keberlanjutan diversifikasi aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau masuk dalam kategori cukup berkelanjutan. Nilai indeks keberlanjutan diversifikasi aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau pada dimensi ekonomi diperoleh nilai indeks keberlanjutan sebesar 55,53 pada dimensi ekonomi. Hasil ini artinya menunjukkan bahwa dimensi ekonomi diversifikasi aren dan kelapa sawit tersebut dapat dikategorikan cukup berkelanjutan. Dimensi ekonomi memiliki nilai yang rendah pada atribut kestabilan, harga jual nira aren, rantai pemasaran, luas lahan, dan produktivitas. Nilai indeks diversifikasi aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau pada dimensi ekologi diperoleh nilai indeks sebesar 70,65. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa pada dimensi ekologi dapat dikategorikan cukup berkelanjutan. Dimensi ekologi terdapat nilai indeks keberlanjutan yang rendah pada atribut pengendalian hama, gulma, dan penyakit, intensitas serangan hama dan penyakit, jenis bibit aren yang dibudidayakan, dan intensitas penggunaan pestisida. Nilai indeks keberlanjutan diversifikasi aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau pada aspek sosial diperoleh nilai indeks keberlanjutan sebesar 46,38 pada dimensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dari diversifikasi aren dan kelapa sawit tergolong dalam kategori kurang berkelanjutan. Nilai yang rendah pada dimensi sosial ini disebabkan oleh rendahnya intensitas kegiatan penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan penyuluhan, serta keterlibatan dalam kegiatan kelompok tani pada diversifikasi aren dan kelapa sawit. You don't have to run. Penelitian kami mengungkapkan pentingnya diversifikasi tanaman aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan diversifikasi di Riau cukup baik, dengan indeks keberlanjutan sebesar 57,52. Namun, tantangan masih ada terutama pada aspek sosial yang perlu peningkatan. Dari segi ekonomi, stabilitas harga jual nira dan kemudahan akses pasar menjadi faktor penting untuk meningkatkan pendapatan petani. Secara ekologis, penggunaan bibit aren yang tepat serta pengendalian hama dan gulma yang efisien akan memperkuat keberlanjutan pertanian ini. Untuk aspek sosial, intensitas penyuluhan dan partisipasi dalam kelompok tani sangat berperan dalam mendukung adopsi inovasi pertanian. Bersama kita ciptakan masa depan yang berkelanjutan, mari dukung diversifikasi aren dan kelapa sawit di Provinsi Riau.